Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di perkuliahan kajian IPS untuk Madrasah Ibtidaiyah. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang kajian sosiologi dan antropologi. Nah, sebelumnya saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi PPKM level 3. Nah, untuk perkuliahan tatap muka tidak bisa dilaksanakan karena daerah Sukoharjo masih dalam level 3. Jika Sukoharjo sudah PPKM level 2, maka perkuliahan tatap muka bisa dilakukan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pokok bahasan hari ini. Untuk pokok bahasannya, kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk paradoksal. Paradoks ini yaitu adalah bertentangan dengan kenyataan ya. Jadi di sini kita mengambil contoh makhluk individu versus makhluk sosial. Lalu bahasan selanjutnya yaitu masyarakat dan warga negara, interaksi sosial, struktur sosial dan peranata sosial, serta perubahan sosial budaya. Untuk materi yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk paradoksal. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, ada dua dorongan dalam diri manusia yang saling bertentangan. Yang pertama, kebutuhan untuk membangun asosiasi atau suatu kelompok, dan yang kedua adalah dorongan untuk berkompetisi. Jadi di sini sangat bertentangan ya. Yang pertama itu dia membangun relasi, membangun suatu kelompok. Namun yang kedua itu ada dorongan untuk berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya pemenuhan kebutuhan sebagai makhluk individu seringkali bertentangan dengan dirinya sebagai makhluk sosial. Makanya manusia disebut juga makhluk paradoksal. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Di sini kita uraikan, in artinya tidak, divided artinya terbagi. Jadi, individu adalah suatu kesatuan paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Kalau dalam ilmu sel itu berarti sel ya, kalau dalam ilmu fisika berarti atom. Nah, manusia sebagai makhluk individu memiliki kesatuan unsur jiwa, baik rohani maupun psikis, dan raga, baik itu jasmani maupun fisik. Sebagai seorang individu, manusia merupakan perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Nah, atau sifat atau kepribadian dan pola perilakunya bersifat khas. Genotip itu adalah gen ya. Jadi misalnya genotip dari bapak dan ibunya itu tidak bisa terlihat dalam diri si anak karena itu berada di level gen. Nah, namun kalau fenotip itu bisa terlihat. Misalnya kalau fenotip itu rambut ayahnya lurus, rambut ibunya keriting, rambut anaknya ikal. Misalnya kulit ibunya putih, kulit bapaknya hitam, anaknya sawo matang atau putih atau hitam, seperti itu. Nah, sedangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus hidup dengan orang lain. Kemudian tidak bisa terlepas dari pengaruh orang lain, terbatasi oleh aturan dan norma, mengharapkan penilaian dari orang lain, butuh untuk melakukan interaksi, menginginkan perkembangan dalam hidup, dan perlu serta ingin memperhatikan, membantu, dan membahagiakan orang lain. Masyarakat ialah kelompok manusia yang hidup dan bekerja dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama, dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial. Ini menurut Lab Linton. Nah, ciri-ciri masyarakat sendiri yaitu hidupnya berkelompok, melakukan interaksi, melahirkan suatu kebudayaan atau kebiasaan, dan mengalami perubahan. Nah, istilah masyarakat merujuk pada sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya
dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sebagai contoh ada suku Jawa, Asmat, dan masyarakat kota Jakarta, dan seterusnya ya, ada masyarakat suku Madura, Sunda, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini adalah gambarannya manusia sebagai anggota masyarakat. Kalau level individu berarti dia sendiri dan tidak bisa dibagi lagi jadi satu orang. Keluarga yaitu terdiri dari lebih dari satu orang. Lalu masyarakat lebih dari beberapa keluarga, seperti itu ya. Selanjutnya adalah warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Ini menurut Austin Reni. Lalu, warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, serta memiliki hubungan hak dan kewajiban dengan negaranya. Seseorang dikatakan sebagai warga negara apabila sudah disahkan dan diakui oleh negaranya dan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Kalau di Indonesia itu dengan KTP ya, kita punya kartu tanda penduduk, terus kita juga punya akta lahir di Indonesia, lalu kita juga punya kartu keluarga di Indonesia, yaitu hal-hal yang diakui menurut perundang-undangan. Selanjutnya adalah interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik atau resiprokal antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, menurut Sujono Sukamto, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, artinya bisa berubah-ubah, tidak statis ya, tidak tetap, yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, dan kelompok serta kelompok. Ada beberapa jenis interaksi sosial berdasarkan subjeknya, yaitu individu-individu, individu kelompok, dan kelompok-kelompok. Nah, ada beberapa syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial, atau hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang tidak harus bersentuhan secara fisik. Contohnya, tatap muka, jabat tangan, kontak mata, berbicara, chatting, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, ini adalah penyampaian dan penerimaan pesan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi. Contohnya komunikasi lisan, nonverbal, gestur tubuh, atau melambaikan tangan. Struktur sosial yaitu salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dilihat pada tahun 2020. Seperti kita lihat di sebelah kiri ya, ini adalah piramida struktur sosial pada Mesir kuno. Itu yang pertama adalah Pharaoh, lalu yang kedua itu adalah government-nya ya, lalu ada soldiers atau tentara-tentaranya, dan selanjutnya turun ke bawah itu ada petani dan juga budak ya. Nah, secara sederhana struktur sosial bisa didefinisikan sebagai pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, ada dua konsep dari struktur sosial ini. Yang pertama adalah status, yaitu hak dan kewajiban yang mengakibatkan seseorang memiliki kedudukan. Contohnya guru, anak, kepala rumah tangga, dan presiden. Lalu peran itu adalah tingkah laku yang diharapkan berjalan sesuai dengan status seseorang. Contohnya, seorang kepala rumah tangga diharapkan mampu memimpin keluarga, seorang presiden diharapkan mampu memimpin negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah peranata sosial. Nah, ada kalanya hubungan antar individu atau antar kelompok masyarakat bersifat asosiatif atau positif dan membangun, atau bisa juga disosiatif, negatif atau perpecahan. Biasanya ada yang teman yang membangun, ada juga teman yang toksik ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Oleh karena itu diperlukan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku.
Nah, parameter sosial ini merupakan kumpulan nilai dan norma atau aturan yang mengatur kehidupan manusia. Fungsinya sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat, sebagai pegangan untuk mengadakan pengendalian sosial terhadap anggota masyarakat. Contohnya adalah peraturan yang tertuang dalam undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke dalam perubahan sosial dan budaya. Ini adalah perubahan dalam struktur dan hubungan sosial. Bentuknya yaitu adanya proses yang terencana maupun tidak terencana, waktu itu berlangsung cepat atau lambat, dampaknya besar atau kecil, lalu caranya dengan atau tanpa kekerasan, arahnya itu ke arah progres, maju atau regres atau mundur. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang kajian sosial dan antropologi ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ke forum diskusi. Bagi yang bisa menjawab, silakan untuk menanggapi karena ini masuk ke dalam nilai keaktifan. Baiklah, begitu saja perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.